atau disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru. Kepada Al-Mukarram Bapak Tuan Guru kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ila Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Umma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rij'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dur wafaz wa'id nahdatal watani fil alamin bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atazalu qadaba abdin al-qiyamati yus'ala an arba'i khisali umrihi bima afna shababihi fima ablah an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah an ilmihi bima amila bihi atau kama qala alaihi salatu wassalam. Maknanya maknanya tidak akan bergeming, tidak akan pindah seseorang itu nanti pada tempatnya hari kiamat kecuali setelah ditanya mempertanggungjawabkan ada 4 perkara tentang umurnya, di mana ia habiskan. 2, tentang mudanya, di mana ia rusakkan. 3, tentang hartanya, di mana ia dapat dan di mana ia pakai. 4, tentang ilmunya, di mana ia amalkan. Nah, itulah 4. Dan lain pertanyaan kubur ja. Ini nanti di hari kiamat. Bukan marabbuka wa nabiyuka wa ma turtaru wa ma imamuka wa man ikhwanuka. Itu pertanyaan dalam kubur nih. Mengatakan ala zalika hayita wa ala zalika mutta. Ya, di kubur. Ahli jelu kiamat. Tidak akan selamat seseorang. Ia mempertanggungjawabkan ada 4 perkara. Memiliki umurnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ia pakai, di mana ia habiskan. Itu. Dan harus dia jawab. Dia tidak boleh daripada apa yang sudah dia kerjakan. Seandainya ia akan berbohong, kaki dan tangannya akan menjadi saksi. Kulitnya pun akan berbicara kepada mulutnya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim limuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu nanti kami tutup mulutnya, akan menjadi
saksi, akan berbicara tangannya, kakinya akan menjadi saksi. Dina aran tahu berhubung. Ale dunia arak CCTV jadi mengintai. Dia dengan bertopeng, berkodong, bercadar, tanda. Nah, sedangkan era aja, ya rakib dan atid tidak bisa akan dibohongi. Cas di nuah petang di nuah terhalang dengan apapun, habis direkamnya. Nah, ladaihim yaktubun, dan malaikat-malaikat kami, mereka akan mencatat segala amalannya. Akan dipertanggungjawabkan, tapi saya menggawe di dunia. Dikerjakannya umur misalnya 60 atau 70 tahun. Nah, dengan apa amalan ia isi di sana? Yang baik, yang tidak baik, yang makruh, yang haram, yang wajib ataupun apa yang haram di sana. Lihat sendiri. La insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Semua orang akan digantungkan dia punya amalan di lehernya. Akan dipertanggungjawabkan nanti umurnya berapa dan apa dapat dia habiskan. Dua, mudanya dia rusakkan. Apa sakedal huru doang, banyak dipakai hanya untuk santai, pakai untuk lalai, hanya makan tempe dan kulup kedelai, dan juga dia saling inti. Nah, itulah di waktu mudanya itu yang ia laksana memanfaatkan mudanya. Ada masa gemilang yang tidak ada tanding, tidak ada banding. Apa sempun gawe sini dengan tua sempurna. Kalau seseorang mudanya dia pacu, dia soleh, akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Keistimewaan anak muda yang sudah pacu dan soleh, mudanya diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak muda yang soleh cepat-cepat. Orang soleh pacu, taubat ada di saat dia tua. Orang dari muda, justru itulah kalau ada yang pandai, pintar, soleh, pacu dari mudanya, lebih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti penyaksian sin terhadap Bapak Maulana Syekh mengatakan, dari mudanya dia sudah diangkat menjadi wali. Yasin memberikan kesaksian kepada kita Bapak Maulana Syekh, kelangkaan orang yang dari muda ia pacu, jarang dari muda dia soleh. Kalau kita masih muda banyak berjigar. Justru itulah dari masa mudanya dia pacu dan soleh, nilai lebih, nilai plus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat naungan nanti di hari kiamat, pada tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuzilluhum Allah yaumal qiyamah yauma la zilla illa zilluh. Minha syabun nasya'a fi ibadatillah. Golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hari kiamat
Itulah di antara di sana adalah seorang anak muda yang sudah pacu dari masa mudanya. Jadi silakan, saudara yang masih muda, tekutkanlah dirinya untuk menjadi orang saleh pacu, supaya nanti akan mendapat naungan. Kalau yang sudah tua, sudah kelewatan, gak diri baik, langanan, lainan atau dia mau, namun kedung laik waktu muda, di bau saleh dan pacu, kuasa tahu aku pacu kan, ya bisa juga itu, tapi lain langan, di barat dengan anak muda yang sudah mulai pacu. Kemudian dan tentang yang ketiga, hartanya. Dua pertanyaannya, mana ia dapati dan di mana ia pakai. Misalnya, baik tempat dapat tapi pakai pada yang tempatnya dari dapat, dan baik tempat dipakai, itulah yang luar biasa. Mau lalu begawah, mau lalu memburuh, dapat, kemudian dia pakai untuk anaknya uang sekolah atau berikan buku, dia pakai pada anak istrinya, ke masjid berasa. Inilah yang luar biasa. Dari yang baik dipakai pada yang baik. Pertanyaannya nanti, kalau dia dari yang baik tapi dipakai pada yang tidak baik, dapat dia untuk hasil sawahnya atau hasil laba tembakonya, dipakai untuk berjudi atau dipakai untuk berzina, dipakai untuk membeli barang. Ini baik tempat dapat, tidak baik tempat dipakai, tidak selamat, tidak benar. Tiga, dia tidak baik tempat dapat, dia dapat mencuri, korupsi, dapat ngakalan, untuk nyumbang ke masjid, untuk bersedekah dan beramal, juga tidak baik. Yang keempat, tidak baik tempat ia dapat, tidak baik tempat ia laksanakan, paling bengkis, korupsi, bil mau berhukum, maling, seren gawe jok, berjudi, berzina, berem dan sebagainya. Berarti tidak baik dapat, tidak baik tempat dipakai. Itu nomor paling bengkis. Pertama tadi yang paling luar biasa, yaitu tempat dapat, baik tempat dipakai. Yang pertama. Baik tempat dapat, tidak baik tempat dipakai. Tidak benar. Yang ketiga, tidak baik tempat dapat, baik tempat dipakai, juga tidak benar. Tidak baik tempatnya dapat, tidak baik tempat dipakai, apalagi ini akan lebih jelek sekali. Keempat, akan ditanya tentang ilmu. Wa an ilmihi bima amila bihi. Ilmu yang ada pada dirinya, bagaimana ia mengamalkan, mempraktikkan pada dirinya, yang berikan kepada orang lain ilmunya utuh. Jadi dulu ini kau tahu halal, kau tahu haram, atau kau laksanakan, oh iya, selamatlah dia. Bahwa tahu dia berem tidak boleh, tahu mencuri tidak boleh, tahu riba tidak boleh, tahu babi tidak boleh, tapi dia langgar. Inilah berarti tidak mengamalkan ilmunya. Yang fardu, yang wajib tidak dilaksanakan, juga termasuk tidak mengamalkan ilmu. Jadi itulah yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Saya ulangi, yaitu umurnya di mana ia habiskan,
di mana ia rusakkan. Harta bendanya, di mana ia dapat dan di mana ia pakai. Yang keempat, di mana ia praktekkan, di mana ia amalkan ilmu yang sudah ada pada dirinya. Apakah sudah diamalkan atau tidak? Al-ilmu bila amalin kasyajari bila sabari. Tanpa diamalkan seperti pohon kayu yang tidak berbuah. Nah, demikian sekedar mukadimahnya dari kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Magfiratuh ridwan. Terima kasih atas mukadimah yang telah diberikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru. Kepada semua rekan-rekan, kami persilahkan untuk bertanya seputar apa yang menjadi tema ataupun di luar tema, tapi dengan secara teratur, tertib, pakai kontak join dan sebutkan nama posko masing-masing. Kami persilahkan. Kontak. Dan yang kontak. Aulah bintul Azwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiang Konurul Ikhlas. Ini Aulah bintul Azwar ini duluan. Aulah bintul Azwar duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki yang tertarik dan ikut bersemangat atas mukadimah Al-Mukarram. Tapi yang tanyakan di sini masalah pekerjaan di dunia yang dipertanggungkan di akhirat. Kan ada pekerjaan yang kita kerjakan, tapi kan kita berhenti tobat. Misal salah satu, kita mencium pacar kita dan kita tobat berhenti, kita ambil jadi istri kita. Ini bagaimana posisinya Al-Mukarram? Dia sudah cium dia, tapi dia mengambilnya jadi istri. Belum tentu itu menjadi taubatnya. Dan orang berzina dengan pacarnya, diambil jadi istrinya, belum jadi taubatnya. Tapi taubat itu adalah rencana tidak melaksanakannya kembali dan menyesali yang sudah liwat. Menyesali yang sudah liwat dan tidak berencana untuk kembali lagi. Kalau sudah ditaubatkan berarti dia nanti dipertanggungjawabkan. Sudah saya kerja ini tapi sudah saya taubat dan diterima taubatmu. Nah, berarti itu diberitahu nanti oleh Allah Subhanahu wa taala tentang itu. Dia akan jadi diceritakan, ditanya, tapi dia sudah ditaubatkan. Jadi diberitahu jauh tentang dia sudah diampuni dosanya. Menurut Anda? Yang kedua, yang kan sebelum berdirinya Hizbullah menjadi anggota Sepah, sering diundang untuk bersepah kepada orang yang dalam keadaan sakit keras, itu membaca surat Yasin. Dan yang saya tanyakan di sini, apa keistimewaan yang terkandung di surat Yasin itu? Kan kita bisa lunas sejak nenek kan nenek tijan salah dinalun salah nenek ini lunasan nenek harus menghadap. Nah niki Bu, kita checking itu terbukti Al-Mukarram. Nah niki yang lunaskan supaya kita tahu. Al-Mukarram silakan. Bila lalu nyok kontak sekedi tang. Satu pertanyaan ditadu baru jadi. Coba kontak sekedi tang. Yang terkandung surat Yasin itu keistimewaan
yang bersepaah di kita. Allah, insya Allah itu ya urusan Allah, diterima atau tidaknya itu urusan Allah. Asal kita sudah memsyafaat dia, ya utusan Allah, itu terima ataupun tidaknya itu urusan Allah tak. Jadi saya tahu lah, jadi ilmu mana bahasa belum ni kita. Terima kasih ya Mukarram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami persilahkan yang kedua tadi, Nurul Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitong guru tiang Nurul Ikhlas ni kedang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak keluar dari konteks yang dibicarakan, namun baru-barusan ini terjadi di tiang pelung ahli tiang nih ke, termasuk anggota Hizbullah nih ke, dan pernah kita sholat jenazah nih ke, terus mau tempat lah di kawasan masjid nih ke, di atasnya penuh, di bawahnya penuh, bahkan di luar pun penuh. Terpaksa kita bersab di jalan raya nih ke. Sudah selesai sholat jenazah nih ke, pepet motor julumuri nih ke, saya liwat, terpaksa dibubarkan nih ke, sandeman duduk doa. Apakah tidak membatalkan sholat jenazah tiang nih atau gimana nunasan nih ke mitong guru dah? Namun bubar je, namun bertahan je insyaAllah. Dan mula jadirin bubar. Seman tak soal askan lalu asaman net. Nah lagu uli namun bubar je uli batal nah dah. Lanjut. Uli terpaksa dibubarkan nih ke, ben dengan ini liwat senggak karak mau tentu takut nih ke jalan raya, terpaksa bubar lah limori, nurut lah tiang nih ke sali julu nih ke bubar tamdeman duduk doa nih ke, doa doang lah habislah sholat jenazah, cuma di doanya saja nih ke, din bau tutup nih ke, terus bubar nih ke dah. Doang mudah selesai je. Dah kami namun doa je. Tak masalah kalau doanya tidak. Gitu. Tak masalah. Oke, di kopi dan di monitor. Terima kasih. Nuna sampura nih ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan, demikian tadi sudah dua penanya. Kami persilakan untuk penanya yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawharatul Maknun bertanya niki Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hospital Malaysia bedah jenazah. Nunasan penjelasan Tuanku tentang bedah jenazah niki, kadang jantungnya diambil, kemudian napiaran ginjalnya menurut pandangan Islam, tiang nunas penjelasannya. Betul-betul untuk menjadi ilmu dan untuk mengetahui untuk yang akan datang, maka insya Allah tidak ada apa-apa kalau memang niatnya demikian. Jadi sekedar untuk mengetahui mana, namun dia tahu arah lain, darat jalan lain ya, yang tidak apa-apa. Kecuali kalau ada lain, cara lain, pakai ragaan jantung, ginjal, bisa saja diragakan. Plastik atau kayu atau karet bisa. Kalau masih ada itu tidak boleh yang seperti itu. Tapi kalau semata tidak ada dan terpaksa dia pakai membedah mayat, ya tidak apalah begitu. Al-Mukarram
Mukarram katanya untuk dimanfaatkan kepada yang memerlukan nanti katanya di hospital atau di rumah sakit itu. Demikian. Tak boleh kalau itu. Mencuri namanya. Tak boleh sakit untuk penelitian pelajaran tadi. Tak boleh, haram hukumnya. Tak diizinkan oleh orang yang punya dan dia curi itu je. Tetap tidak boleh. Dari kopi, terima kasih Al-Mukarram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man akhadha min a'dha'i ghairihi bila iznin fahuwa haramun wa sarikun. Oke, terima kasih penjelasannya. Di belakang Jauharatul Maknun kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada Maulana mau bertanya Bapak Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti mukadimah yang telah dijelaskan tadi, masalah harta niki, dari mana kita dapatkan dan kemana kita arahkan. Nah, misalkan kita pinjam di bank, kemudian kita pakai untuk biaya sekolah atau biaya hidup lah untuk anak-anak niki. Bagaimana hukumnya Bapak Tuan Guru? Boleh ngajarin. Tak boleh. Kecuali kalau dalam keadaan terpaksa. Darurat dia untuk terpaksa. Okay. Terima kasih atas penjelasan Bapak Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penanya yang keempat dari Adam Maulana. Selanjutnya kami persilakan untuk penanya yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi Darul Furqan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki Al-Mukarram, ada teman mengatakan lamun deman pelampa anak amak lamun deman pelampa amak selalu umrah ndek kiyak sunat anak. Nah, pertanyaan, apakah kena wajib hukum nek pelampa anak amak julu? Iya, ampun nek sunat anak ni ke. Namun dia mampu apa aja. Dia wajib, namun memang dia mampu apa aja. Niki Guru, ni sajari anak nike ya pelampa anak. Ya pelampa amak nike. Ini mana kan dia mampu. Oleh aparana sudah anak itu kan wajib. Anak apa amankan dia wajib. Bisa wajib bila sedekah juga. Sudah anak bisa wajib juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penanya yang ke-5 dari Darul Furqan. Silakan untuk penanya yang ke-6. Silakan. Kontek fiskali. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulak nike Nurlelas ngone lalut yang simpan nike pertanyaan nike puluhan tahun nike tang.
pernah terjadi di Malaysia, tiang ikut mandikan mayat tiga wan tabrakan ni ke lagu ding kembelah li papah tian nja de pau tegilas dah lagu waktu tiang pandian ni ke tetap ndoang sogol ono sa terbaik ginjal ni ke tetap ndoang sogol ai agak merah bercampur darah lah ni ke nunasan ni ke langsung ante kurang pengetahuan tendah ante kada terpaksa ante tolinte emboyak dah terus langsung tuka ini ke berembe di kenunasan itu angguru dah sejak macet ya. tak oleh sah-sah saja sih. Melagi nak pulak naik bunga tu adik-adik nak bocor. Ini ni, terganggu tu. Oke. Demikian tadi dari Nurul Ikhlas. Kami persilakan yang di belakangnya. Kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Maulana, ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki yang terjadi kebetulan yang berkunjung atau arisan keluarga le telone niki modang pedai kance ama Said lah bahasa niki jangkan penyakit masalah menek sandin tahu betelah lah niki terus menerus segol penek niki terus berembin tanya sembahyang niki masalah di sembahyang ni di pani tetap penetes unin mu suruh kita yamum aku pada kena di mana itu doang pada kena nangan tiang lagu ya sambil mantau tak penjelasan No, tali entah mama ja tali baik atau kawe pempres pengaman presiden ampas entah bau nah terus sebayang tu ada ngelek aparana engkau sekek waktu doang sekek solat engkau sekek wudu sekek solat waktu enggak sekek solat fardu untuk satu kali wuduknya. Ada solat sunat boleh lebih, tapi kalau solat fardu untuk satu kali fardu saja. Tak ada hanya setiap waktu dia akan wuduk kembali. Oke, terus di manja sugul nika tahun jarin gawe sembayang nika tak. Kali dalam pampers atau dalam pos tintabak. Ya dan yang ngelek bitan udah pernah air pedek tu kan. Oke, terima kasih sekali lagi atas penjelasannya Bapak Tuan Guru. Dan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penanya yang ke-7. Kami persilahkan untuk penanya yang ke-8. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu nike tunas makna dari wasiat Bapak Maulana Syekh niki. Pulau Maringki mencatat sejarah mencukupi himpitan Hajarul Ka'bah. Di Gresik hanya diberi setengah. Memang Tuhanlah mengatur hikmah. Nunasan niki makna dari wasiat niki. Bahasa-bahasa bahasa gaib dia aja cari. Beliau saja yang tahu nih.
Dan dia ada bercerita juga di kita di Ma'had, yaitu namanya kata-kata sindiran atau kata hikmah atau kata gaib mungkin baru ditelusuri. Yang penting iya orang nikah sila. Oke, yang kedua niki, pandai memakai seluruh bahasa yang nyata berlaku dalam dunia. Ia tak perlu berhadapan muka, cukup hanya ke arah mereka niki nunasa. Ada tapi baru. Terkopi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian tadi penanya yang ke-8. Kami persilahkan untuk penanya yang ke-9. Pada rekan-rekan. Kurang jelas, ini agak angin ini. Coba saja dulu sekali lagi kepada Al-Mukarram, ini kurang jelas ini. Terpantau, tak bisa terpantau. Coba di repeater sama teman yang bisa mantau. Bisa membacanya supaya dia terdengar. Belum terbaca. Wah dia aja. Salahkan baik dialihkan guru mukminah. Tidak ada yang bisa memantau, tidak bisa dapat membaca apa yang dipertanyakan ini, yang ditanyakan ini, kita dilanjut kepada yang lain dan guru minah dan standby. Terima kasih kepada rekan yang belum bisa terpantau modulasinya. Kita pindahkan saja ke rekan-rekan yang lain. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kontak dipakai. Fazil Furqan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tuan Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanya niki mengenai tentang ilmu yang terakhir hari niki dah. Mengenai bahwa kan mungkin ada wasiat Maulana Syekh bahwa untuk memperjuangkan Nahdlatul Loton. Lalu sebagian di antara warga kita banyak yang sudah tahu wasiat Maulana Syekh, termasuk bahwa PB adalah satu, bukannya dua, bukannya telu. Ternyata termasuk madrasah yang sudah dibuat oleh Maulana Syekh sekarang ini sudah dirubah dengan NWDI. Nah, gimana mengenai hukumnya ini untuk merubah hasil karya Maulana Syekh ini? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh dan salah. Nanti dia pertanggungkan, bakal mendawabkan di akhirat. Ya. Nah, ini ya macam-macam niatan. Salah jawab nenek, wah, memang ini berurusan bikin Bapak Maulana Syekh di kuburnya. Memang dia mati juga tahu itu nanti urusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata merubah suatu asas, suatu peninggalan dari Bapak Maulana itu, dia ganti-ganti dengan macam-macam ya. Iya, dengan Bapak Maulana nanti. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi dari Hufazil Furqan. Kami persilahkan untuk penanya selanjutnya. Kontak dengan Sapu Jagat niki. Silakan Sapu Jagat.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah niat niki Al-Mukarram. Tergantung nabi namanya pekerjaan niki kan tergantung di niatnya tang. Lagu niki saking biasanya orang niki mengerjakan amalan atau pekerjaan lagu dina berniat tang, lagu biasa na istiqomahnya kata arana niki tang. Jadi perlu setiap dia melakukan pekerjaan niki diniatkan tang, tunasan. Apa niatnya? Menurut apa yang diniatkan? Dia jawab niat dia tahu dia mau apa-apa. Tapi mau tahu dia berarti aja. Hampa pekerjaannya tang, hampa. Oke, saking tetap niat, misalnya berjamaah di setiap waktu misalnya. Lagu saking tekun niat doang, gawe nak tinggalan. Lagu dinuah berniat niki. Iya putangan tunasan tang. Sebenarnya turut imam dan dinasah sembahyang untuk imam dia berniat. Ya. Terus yang kedua niki tang. Mengenai waria tang atau sabantong niki tang. Dari segi ibadahnya wahana bertelakung, wahan pekecopong dan tang. Dan sembahyang tang. Tunasan niki baun mak niki tang ketik. Kira-kira asal indah. Ia pihak diri jadi nina, pihak jadi mama. Apa asal ini ya? Wah ya, tak mula. Mama jak mama, noh, nina jak nina, wah. Pihak diri dia kena dan berarti kalau salah sendiri sih dia berpakaian laki kalau dia wanita. Kalau sendiri kalau dia pakaian wanita, kalau dia laki. Jadi main sembahyang. Berlewon dah ada sembahyang. Desa. Tidak bisa dia akan ugung Allah Subhanahu Wa Taala dengan pakaian. Padahal dia mama atau dia nina. Terima kasih atas penjelasannya. Terkopi dan termonitor. Tidak seperti kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pertanyaan dari Sapu Jagat. Kami persilakan masih untuk penanya selanjutnya. Kembali ada Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah warian iki, misalkan dia operasi, misalkan dia operasi jari nina atau jari mama, terus berapa hukum niki Bapak Tuan Guru? Mohon penjelasan. Mama, tetap ni malu nina. Ndien batal begitu ran bagi mama lamun ni, mama. Tal begitu lamun bagi lamun nina. Jadi tetap hukum sebenarnya aslinya walaupun dia rubah dirinya. Karena perubahan hanya fisik. Nah, di dalam kan artinya dalam otaknya, dalam badannya itu tetap dia sebagaimana cuma alatnya disalin kan. Tetap dia laki. Atas penjelasan Bapak Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan, mungkin ini penanya yang terakhir. Silakan satu lagi untuk penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, ini dari Abu Rois. Bagaimana hukumnya wanita yang bercadar? Ketika dia sholat, dia juga mengenakan cadar. Padahal kening itu kan termasuk anggota sujud. Menasa? Cadar boleh-boleh saja. Bercadar juga memang ada ikhtilaf pendapat. Zaman Nabi kan Nabi itu bercadar, istri-istri beliau. Tapi dia sembahyangnya terbuka, so kending enjak. Ini dulu buka kending.
7 anggota sujud itu yang harus dibuka. Misalnya dua kaki, tangan, 2 lutut, kening. Semuanya boleh tertutup kecuali kening saja yang tidak boleh tertutup. Tak ada. Terima kasih atas penjelasannya. Terus yang kedua niki, kemarin pas raos-raos ke Batur le orari, ada yang berpendapat tidak mau punya banyak anak karena khawatir lah kan sekarang zaman menintang zaman wah dia khawatir tidak bisa mendidik anaknya dengan baik. Terus mana yang lebih baik maksud tiang atau banyak anak entah untuk jaga lemak tak padu jaga anak menuan salah satunya mungkin itu saja. Nah didik untuk mampu jadikan wama alaina illal balag la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kan kecuali hanya kemampuannya. Misalnya kemampuan hasilnya jauh lebih, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik, mengajarnya. Selebihnya ya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penanya. Ini mungkin takut banyak anaknya ini. Demikian sudah 12 penanya. Untuk itu penanya selanjutnya disimpan saja dulu, nanti malam Rabu. Mari kita akhiri acara muzakarah kita ini dengan doa dipimpin langsung oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina, fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis-salihin. Ila wa'fu'anna wa la ta'atika sira'ina wa al-islam wal iman ta'afana wa atta raditana fadika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Nabi hudak wa ja'alna mimman yusa'adu fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak waj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Nabi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.